Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal PD Islam. Pada tayangan video kali ini kita akan membahas nama-nama neraka dan surga serta para penghuninya. Surga dan neraka menjadi ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya atas perbuatannya di dunia. Keberadaan surga dan neraka telah ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil surga dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 73, yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintu telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya." Berikut dalil neraka dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka, dan kamu sesekali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan keduanya dengan nama-nama neraka yang berbeda-beda untuk para penghuninya. Dialah yang menentukan tempat kembali berdasarkan catatan amal setiap hambanya. 1. Neraka Jahanam. Neraka Jahanam adalah tempat kembali bagi mereka yang melakukan dosa besar. Neraka dengan tingkatan paling tinggi ini dikatakan memiliki dasar sangat dalam, dengan keadaan yang gelap dan hitam. Selain pelaku dosa besar, penghuni neraka Jahanam adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok orang munafik suka mengikuti langkah-langkah setan hingga pelit beresiko masuk neraka Jahanam. 2. Neraka Lazza. Lazza dijelaskan sebagai neraka dengan api yang berkobar hebat dan menyala-nyala. Neraka tingkat kedua ini disiapkan bagi yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan enggan bersedekah. Adanya neraka Lazza dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'arij ayat 15, yang artinya sesekali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak. 3. Neraka Hutamah. Sesuai namanya, penghuni neraka Hutamah akan mengalami kehancuran. Jenis penghuni neraka ini adalah orang yang suka mengumpat dan mencela, enggan bersedekah, dan perhitungan cenderung pelit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan neraka Hutamah dalam surah Al-Humajah ayat 5-6, yang artinya, dan tahukah kamu apa Hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. 4. Neraka Sa'ir. Sa'ir berasal dari kata Shin, Ain, dan Ro, yang artinya sesuatu yang menyala dan berkobar-kobar. Neraka ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang tidak bayar zakat atau membayar namun lebih sedikit dari yang seharusnya. Kelompok lain penghuni neraka Sa'ir adalah yang memakan harta anak yatim, mendustakan hari kiamat, menentang dakwah Nabi dan Rasul, memakan harta yang bukan haknya. Nauzubillah min zalik. Semoga kita terhindar dari perangai ini ya sahabat kanal. 5. Neraka Sakor. Dalam firman-Nya, Allah menjelaskan Sakor adalah neraka yang panas membakar. Calon penghuni neraka ini adalah orang sombong dan mendustakan Al-Quran, tidak pernah sholat, dan enggan memberi makan orang miskin. Keberadaan neraka Sakor dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mudatsir ayat 42-43, yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. 6.
Neraka Jahim. Arti kata Jahim adalah tempat yang sangat panas. Neraka ini dijelaskan sebagai tempat dengan api yang besar di sebuah jurang atau lubang, sehingga tak heran sangat terasa panas. Neraka ini diperuntukkan bagi pendusta ayat-ayatnya, mendurhakainya, dan lupa urusan akhirat karena sibuk dengan urusan duniawi. Keberadaan Jahim dijelaskan dalam Al-Hajj ayat 51, yang artinya, tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan atau kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim. 7. Neraka Wa'il. Penghuni neraka Wa'il adalah mereka yang lalai dalam sholat, terlena urusan duniawi, dan mengabaikan panggilannya. Kelompok lain yang bisa menghuninya adalah pelaku riya dan curang. Neraka Wa'il diceritakan dalam firman-Nya surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, yang artinya, celakalah Wa'il bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. 8. Neraka Hawiyah. Makna Hawiyah adalah jatuh dari tempat paling tinggi ke tempat paling rendah. Dengan makna seperti itu, tidak diketahui seberapa dalam neraka Hawiyah hingga disebut yang paling rendah. Sebutan lain untuk neraka ini dalam Al-Quran adalah Nar Hamiyah, yang berarti api panas dan berkobar. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Berikut adalah nama-nama surganya. 1. Calon penghuni surga ini adalah orang beriman yang khusyuk dalam sholat, menunaikan zakat, menjaga diri, dan menghindari zina, serta senantiasa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Firdaus dijelaskan dalam Al-Kahfi ayat 107, yang artinya, sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. 2. Surga Adn. Surga Adn diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari intan putih bagi orang-orang dengan kesempurnaan iman dan Islam. Mereka yang bersabar dalam hidupnya juga berpeluang penghuni surga ini. Firman Allah mengenai surga Adn dapat disimak dalam surat Asy-Syaff ayat 12, yang artinya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga. An itulah kemenangan yang agung. 3. Surga Naim. Selanjutnya adalah surga Naim, berisi kenikmatan yang disebut tercipta dari perak putih. Calon penghuni surga ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Luqman ayat 8, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. 4. Surga Ma'wa. Akar kata mawa adalah awa ya wi, yang artinya menyatu dengan suatu tempat dan menetap di sana. Janatul Ma'wa menjadi tempat hamba yang bertakwa, beramal soleh, menahan hawa nafsu, dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya surga Ma'wa disebut dalam surah An-Najm ayat 15. Artinya, di dekatnya ada surga tempat tinggal. 5. Surga Darussalam. Surga ini yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yakut merah. Para penghuninya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, merenungkan tanda-tanda kebesarannya, serta mengakui kebesaran Allah. Hal ini sesuai firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 127.
yang artinya bagi mereka disediakan tempat yang damai surga di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. 6. Darul Muqamah. Nama surga selanjutnya adalah Darul Muqamah yang diciptakan dari permata putih. Ciri penghuninya adalah orang yang senantiasa berpegang teguh pada iman dan Islam, memperbanyak amal soleh, dan para ahli syukur. Bukti surga ini dijelaskan dalam Quran Surah Fatir ayat 35, yang artinya, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. 7. Maqamul Amin. Surga Maqamul Amin diperuntukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya yang benar-benar bertakwa. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 51, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. 8. Surga Khuldi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga Khuldi dari marjan merah dan kuning. Ciri penghuninya adalah orang yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 15, yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? Nah, jadi begitu sampai Kanalpedia, nama-nama neraka dan surga serta para penghuninya. Kamu pilih yang mana? Semoga dengan mengetahui nama-nama neraka dan surga, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin baik ya. Apabila kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa di-share. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kisah legenda tinju Mike Tyson mendapatkan hidayah. Mike Tyson, seorang petinju yang dikenal dengan julukan si leher beton itu, sangat digemari banyak orang di masa kejayaannya. Setelah legenda tinju Muhammad Ali meninggal, sebuah pertarungan tinju dunia kelas berat meredup. Maka Tysonlah yang membangkitkan semuanya. Ternyata seorang Tyson sendiri memiliki masalah yang pelan. Namun, di saat bulan suci Ramadan datang, Tyson menampilkan sisi lain dari hidupnya yang penuh kasih dan cinta. Tyson juga tak segan membagikan ceritanya mendapat hidayah dari penjara. Untuk kalian yang ingin tahu informasi selanjutnya, langsung saja mampir ke channel YouTube kami, Kanal Dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanalpedia Islam, kali ini kita akan menjelaskan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam terkenal dengan kisah kapal untuk mengarungi banjir besar. Namun, di luar bahteranya, ada banyak hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah Nabi ketiga yang patut diimani setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nama Nuh berasal dari bahasa Syria yang berarti bersyukur. Nabi Nuh juga mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Abdus Syakur. Gelar itu berarti hamba yang banyak bersyukur sesuai dengan surah Al-Isra ayat 3. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kanalpedia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Negara dengan pertumbuhan populasi muslim tercepat. Negara muslim saat ini yang diproyeksikan sebagai negara populasi muslim terbesar pada 2030 adalah Pakistan. Namun di benua India, ada negara yang populasi muslimnya juga diprediksikan meningkat, yaitu meski minoritas di sana, India. Pertumbuhannya hingga 16% pada 2030. Di antara populasi muslim yang tumbuh paling cepat di kawasan Asia Pasifik adalah Selandia Baru dan Australia. Keduanya didorong masuknya imigran baru. Sementara Afghanistan juga meningkat, hanya bedanya didorong tingkat kesuburan yang lebih tinggi dari rata-rata negara muslim lainnya. Amerika, Kanada, Argentina, Rusia, Cina, dan Israel. Untuk kalian yang ingin tahu informasi selanjutnya, yuk langsung saja mampir ke channel YouTube kami, Kanal Dunia Islam.